Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khaliqatil insaniyati wa sayyidis sadiqin wa ma'dinil asrari rabbaniyati wa sayyidil kaunain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-mukhlasin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat dan yang sama kita muliakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus para dewan guru pengajian At-Taqwa, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Aziz Muslim, Kiai Haji Mukri, Kiai Habib Maulana Zaki, Al-Ustadz Sumaidi selaku Ketua DPCP Legok, beserta para dewan guru yang lainnya yang tidak bisa sebut saya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada semuanya. Mari kita doakan para kiai kita, para pembaca, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya serta sehat walafiat, ditambah manfaat barokah, dimurahkan rizki, dilapangkan hati, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Suherman yang telah hadir di tengah-tengah kita, mari kita doakan mudah-mudahan menjadi pemerintah pejabat yang adil dan amanah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, ibu, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, siswa dan siswi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini forum pengajian pemuda-pemudi Majlis Taklim Syahriyah At-Taqwa sekaligus memperingati tahun baru Islam 1441 Hijriah. Ya Allah, mudah-mudahan majlis ini jadikan majlis yang barokah. Semua yang ngaji pada malam hari ini dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Barusan saya ceramah di Serpong, sekarang saya ingin ngaji, sehingga saya tadi minta kepada Kiai Habib, tolong Kiai yang bawa kitab tadi, ngajinya kitab apa di sini tadi? Tafsir Jalalain. Ini punya Kiai siapa ini Kiai? Kiai Samsul Bari.
Oleh karena ini saya malam hari ini pengen ngaji kitab ini, yang bukanya Pak Lurah, apa yang dibuka oleh Pak Lurah itu yang akan saya kaji. Setuju apa tidak? Silahkan Pak Lurah ngebuka, mudah-mudahan jadi penyebab masuk surga. Silahkan bebas membuka halaman berapa saja Pak Lurah. Bismillah. Bismillah. Takbir. Masya Allah, ini Pak Lurah membuka Tafsir Shawi juz awal halaman 128 dan 129. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ia kitab menang ngabuka Pak Lurah, urang kaji babarengan, mudah-mudahan penyebab turunnya rahmat dan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار والله أعلم بمراده. Yuti aweh ya Allah al-hikmatan ilmu manfaat al-ilman nafi al-mu'adiyah tegas ilmu kang manfaat kang nekakan ilal amali maring amal maning wong ya sau kang karep ya Allah. Wa may yutal hikmata lan utai sopong yutai kudan aweh ya song al-hikmatan ilmu hikmah faqad utia mangkat teman dan aweh ya song khairon kasiron ing kabagusan kang akeh. Lima siri karena tempat babalika ya song ila sa'adati labadiyati marang kabagian kang langgeng. Wa ma yadzakaru lan orana nang ngalapi tutur pihi ikut tetap nelapat yadzakaru idgamu tayu taigal makna ta filasin da masalah bidal indal mendal ya ta'idu teges ngalapi tutur sapa ila ulul albab angi pira-pira kang andone akal kang sampurna sabulu kuli pira-pira kang andone akal kang sampurna. Wa ma anfaqtum min nafaqatin lan kapan-kapan nganapakaken sira kabeh saking napaka aw nadartum atau nadar sira kabeh minadrin saking nadar fa innallaha mangka satuna Allah ya'lamu ikuninga ya Allahu in yasim payujazikum mangkang abalas ya Allah komisiro kabalinya tesma wa malil zalimina lan oranana ikut tetap kada pira-pira pejabat kang dolim wa min jumlatihi Jokowi min ansorin apa pira-pira kang nulungan intuk dulamun ngadohirakeun sira kabeh as-shadaqah ting pirang-pira sedekah fa ini imma mangkai ku sabecik-becike maapane perkara hiya utai sedekah wa ing tufuha lamun nyamarakeun sira kabeh sedekah wa tutuha lan ngawehakeun sira kabeh sedekah al-fuqara aing pira-pira wong kang fakir pawa mangkau teh ityan khairun iku bagus lakum kadue sira kabeh. Shadaqallahul azim. Sakitu bae eta lamun di surah moal anggeus ka subuh-subuh eta. Luar biasa ya kiai rajin ya ngajina kitab ya. Rajin bener ya kiai ngaji tafsirna ya. Ibu-ibu eta tadi ngalugoh bahasa naon? Bahasa naon? Bahasa Jawa. Eta ciri pesantren salafiyah. Ciri pesantren salafiyah. Boga anak lalaki awewe asupkeun ka pesantren, betul? Sebab zaman akhir ayeuna satu-satuna lembaga anu murni ahlus sunnah wal jamaah hanya aya di pondok pesantren salafiyah. Adapun di luar pesantren salafiyah, siapa lagi yang namanya universitas, sudah banyak pendidikan-pendidikan yaitu jurusan-jurusan di luar ahlus sunnah wal jamaah, bahkan merusak ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ayat yang tadi kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yu'til hikmata may yasha
bahwa Allah memberikan ilmu hikmah. Yang dimaksud dengan ilmu hikmah di sini yaitu ilmu yang manfaat. Apa yang disebut ilmu manfaat? Ma yajurru ila khosyatillah, ilmu yang mendorong kita, memotivasi kita takut kepada Allah. Jadi setiap ilmu yang mendorong kita semakin takwa kepada Allah, takut terhadap ancaman Allah, sangat mengharap terhadap rahmat Allah, maka itu disebut ilmu hikmah, disebut ilmu manfaat. Apabila ada ilmu dimanapun kita belajar, tapi pelajaran ilmu itu bukannya kita mendorong takwa kepada Allah, bahkan jauh kita kepada Allah, maka itu bukan disebut ilmu hikmah. Allah berikan ilmu hikmah, Allah berikan ilmu manfaat itu kepada siapa? Mayyasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan kepada anak abuya, bukan kepada anak habib, bukan kepada anak kiai, bukan kepada anak ulama. Siapa saja hamba Allah yang Allah kehendaki, maka dia akan diberi ilmu oleh Allah. Maka hadis Nabi menyatakan innamal ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu hasilnya dengan guru, dengan belajar. Sekalipun anak kiai tenaik mondok mau bisa ngaji, betul? Sekalipun dia anak abuya, sekalipun dia anak habib, tapi tidak mondok, tidak ngaji, mual bisa ngaji, betul apa tidak? Karena ilmu bukan turunan. Harta bisa diwariskan, duit bisa dibikin, tapi ilmu harus dengan belajar. Nah, termasuk sekarang ini belajar. Ini majlis ilmu, ini majlis dzikir. Innalillahi malaikatan sayyaratan. Allah punya banyak malaikat yang tukang melanglang buana di muka bumi. Malaikat itu mencari majlis-majlis ilmu, mencari majlis-majlis dzikir. Apabila ada majlis ilmu seperti ini, majlis dzikir seperti ini, maka malaikat ikut datang, ikut kumpul bareng bersama kita, dan Allah turunkan ketenangan, kenyamanan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya ketika ada salah satu oknum melarang pengajian, berarti orang situ sangat bodoh, tidak tahu hikmah daripada pengajian itu. Betul apa tidak? Jangan suka larang-larang pengajian. Pengajian jangan dipersulit. Siapa saja aparat, siapa saja pejabat yang mempersulit pengajian, maka akan sulit hidupnya. Bahaya apa tidak? Bahaya. Yu'til hikmata man yasha. Ilmu Allah berikan kepada Allah, kepada hambanya yang dikehendaki. Dan di dalam belajar, kamin muta'alimin, tidak sedikit santri yang belajarnya sebentar, hanya 1, 2 tahun, 5 tahun, karena dia mendapatkan futuh dari Allah, mendapatkan rahasia dari Allah, mendapatkan laduni dari Allah. Tidak lama dia mondok, tapi dia hasil ilmu manfaat yang tidak bisa dijangkau oleh orang mondok 40 tahun. Begitu pula wa kamin muta'allimin tola ta'allumu. Banyak santri yang belajar memperdalam ngaji, mondok sampai lama mondokna, tapi terhasil tina mondokna. Aya teu gitu. Aya nu sakedeung tapi hasil, aya anu lillah teu hasil. Sebab urusan hasil jeung hasil adalah Allah. Kewajiban kita adalah belajar. Orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren, kita belajar di pondok pesantren, kita belajar kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz. Urusan yang memberikan ilmu siapa? Yang memberi ilmu siapa? Ustadz apa Allah? Ulama apa Allah? Yu'til hikmata man yasha. Yang memberi ilmu manfaat adalah Allah. Minta kepada Allah. Oleh karena itu di dalam mondok beda. Lamun di sekolah mah eta sanajan beri jeung bobogohan pelajaran sok asup bae. Isuk-isuk babarengan bobogohan jeung kabogona sasapu piket, eta hasil bae ilmu sekolah mah. Ilmu ngaji mah moal bisa kitu. Harus tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Santri satrul aurat, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Santri itu harus meninggalkan maksiat. Muncul kiwari film naon? Film naon? Dedemit. Lain de santri, dedemit. Film naon? Dedemit.
Naudzubillahi min. Mau mengajarkan toleransi campur aduk agama umat Islam diajarkan ke gereja. Umat Islam sudah cukup toleransi. Kita hidup berdampingan dengan di luar agama. Mereka baik, kita tidak saling serang, tidak saling mengganggu, betul. Tapi dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ya umat Islam ulah digiring ke gereja. Dasar paneta cenah bintang film lagi anak ustad, ulah anak ustad, sanajan anak abuya, tinggalkan. Paham? Jelas? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberi ilmu manfaat oleh Allah, dititipi ilmu oleh Allah, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Ketika orang meraih ilmu Allah, meraih ilmu agama, manfaat ilmunya, maka sungguh dia telah diberikan khairan katsira, firman Allah, kebaikan yang banyak. Kenapa Allah katakan khairan katsira? Di dalam tafsir ini disebutkan lima sirihi ila sa'adatil abadiyah, karena endingnya, tempat kembalinya orang yang punya ilmu menuju kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu surga. Di dunia sanajan imah gedong, mobil nongkrong, duit loba, ditinggalkan, betul apa tidak? Menuju kebahagiaan akhirat, menuju kebahagiaan yang abadi, itu harus dengan ilmu. Kumaha cenah kuring mah kiai geus teu bisa mondok, jadi kiai teu bisa, jadilah santri. Teu bisa jadi santri, jadi pendengar kiai. Teu bisa jadi pendengar kiai, muhiban pecinta kiai. Jadi kiai, santri kiai, atau pendengar kiai, atau pecinta kiai. Jangan menjadi yang keempat, jadi kiai hente, jadi santri hente, ngadengekeun hente, cinta hente, malah hewa ka kiai. Patahlik cilaka model gitu. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Kiai ngaji kadang-kadang di intel ngomong naon ya bisa rek rusak negara, kiai makar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun Allah berfirman selanjutnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sempurna, yang tahu bahwa Allah yang memberikan ilmu kepada hambanya yang dikehendaki, dan orang yang sadar bahwa siapa yang diberi ilmu manfaat, maka dia diberikan kebaikan yang banyak, bahagia dunianya, abadi di akhirat, meraih surga Allah. Tidaklah ngerti terhadap hal tersebut kecuali orang-orang yang sempurna akalnya, ulul albab, bukan ulul absar. Ayat yang selanjutnya hasil daripada bukaan Pak Lurah. Pak Lurah mudah-mudahan nggak buka kitab jadi penyebab diselamatkan di kubur. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, baik itu min zakatin sebagai zakat, ima zakat dagang, zakat pertanian, zakat emas perak, contoh zakat dagang. Misal 1 tahun kita hasil dagang dapat 1 juta, keluarkan zakatnya, yaitu 25.000. 1 juta ambil keluarkan 25.000. Kalau 10 juta berapa? Kalau 10 juta berapa? 250. Begitu dihitung kita 1 tahun dapat 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta. Oh begitu dihitung, itu harta kita setahun itu sampai 1 miliar, mulai gede. Zakatnya 25 juta, mulai timbul rasa hook. Wih 25 juta, atuh Honda Vario maka beli hiji. Begitu dia mendapatkan besar, semakin hemannya karena ngaluarkeun zakat. Manusia anu model kitu menjadi penyebab karena dicabut iman pada saat sakaratil maut. Ngaga gampang ngalalaura karena zakat. Oh masih can heman 25 juta mah. Usaha dia begitu 1 tahun dapat 10 miliar. Berarti zakatna baraha? 250 juta. Apaan sapelos? Zakatnya timbul setan yang goda, ulah.
masih kena canya alhamdulillah kakarak nyata 10 miliar ayeuna mah menangna 100 miliar dihitung jakatna 100 miliar satahun jakatna manehna 2 miliar setengah 2 miliar setengah kabeli land cruiser VX atau kabeli nyata Jeep Rubicon mulainya 12 setengah dilipatkan dari ku Allah usahana sampai 1 triliun jakatna 25 miliar mulainya semakin besar semakin hook maka itu harta akan menjadi malapetaka di akhirat. Fa innallaha ya'lamhu fayujazikum. Allah tahu kalian zakat atau tidak, Allah tahu kalian sedekah atau tidak, bukan sekadar tahu fayujazikum, Allah akan membalas perbuatan kalian. Kalau kalian keluarkan itu infaknya, keluarkan itu zakatnya, Allah balas dengan pahala. Tapi manakala ditahan zakatnya, maka tunggu adab Allah. Di dunia akan hancur, hartanya tidak berkah, rumah tangga berantakan, anak nu hiji dikanggiri dongdot, nu lalaki tukang mabok. Bahaya apa tidak? Akibat harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Setelah kita mampu melaksanakan zakat, keluarkan infak sodakoh. Sodakoh malam 100.000, siang 100.000, terbuka 100.000, diiklankan dengan niat supaya menjadi contoh bagi orang lain. Yang 100.000 lagi kita infakkan dengan jalan tersembunyi, yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberinya. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Juga pernah dilakukan yang terkecil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengeluarkan harta berjuang di jalan Allah untuk persiapan memberi perlengkapan senjata membela agama Allah, baik itu pedang, tameng, tumbak, dan panah. Semua peralatan perang dibantu Abu Bakar Siddiq. Malam dia infakkan 1.000 dinar. Kalau 1 dinar 2,5 juta kali 1.000 berapa? 2,5 juta kali 1.000 berapa? Tengah hitung 2,5 miliar kali peting 1.000 berang 1.000 dari diinfakkan secara terbuka. Saya sumbang untuk perjuangan membela agama Allah 1.000 dinar. Yang satu lagi 1.000 dinar diinfakkan dengan tersembunyi, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Tangan kirinya pun tidak tahu yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya dengan sedekah samar ikhlas. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya uang hanya 4 dirham. Kalau 1 dirham 35.000 sekarang dengan dirhamnya Kuwait ataupun Dubai 35.000, berarti kali 4 berapa? 140.000. Yang 35.000 diinfakkan di waktu malam, 35.000 diinfakkan di waktu siang, 35.000 diiklankan dengan niat tahadusan binikmah untuk menjadi contoh kepada yang lain dengan dasar ayat Allah, wa amma binikmati rabbika fahadis. Diiklankan yang 35.000 saya sumbang. Tujuannya apa? Supaya menjadi contoh bagi orang lain, mendorong orang lain semangat bergotong royong untuk melaksanakan infak. Yang 35.000 lagi diinfakkan dengan secara tersembunyi, yang diberi pun tidak tahu bahwa itu dari Sayyidina Ali. Itulah akhlak sahabat zaman dulu, sampai Allah puja dan puji mereka di dalam ayatnya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Orang-orang yang beriman, yang punya keteguhan iman, betul-betul iman, ingin Islam ini maju, ingin Islam itu betul-betul ditakuna kalimatullahil ulya, mereka infak di waktu malam dan di waktu siang secara sirran wa alaniyah, tersembunyi dan terbuka. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan mereka dijamin oleh Allah termasuk hamba fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang akhirnya diamankan oleh Allah, tidak masuk api neraka, semua dimasukkan ke surga Allah. Siap contoh Abu Bakar Siddiq, siap contoh Abu Bakar Siddiq, siap contoh Sayyidina Ali. Takbir,
boga duit 10.000, 1.000 infak ti peuting, 1.000 infak ti beurang, 1.000 diopembarkeun. Oh cenah sama 1.000 ge diedengkeun teuing kumaha teh urang. Nu 1.000 ulah kanyahoan bikeun ka tengah peuting ka jalma nu kira-kira teh nyahoan ku urang kanu pecak tah. Dengan cara seperti itu mengikuti sahabat itu mendapatkan pahala yang banyak. Lalu Allah jelaskan, wa ma lil-zalimina min ansar. Bagi orang-orang yang dolim tidak ada penolong. Saudara, ayat ini di awal menceritakan tentang infak dan nazar. Di ujung ayat wa ma lil-zalimina min ansar tidak disebutkan wa ma lahum, tapi dengan isim domir mau di al-mudmar. Ini mengandung nuktah menurut ulama ahli balaghah. Artinya apa? Ayat wa ma lil-zalimin ini bukan hanya untuk tentang urusan infak, sedekah dan nazar, melainkan siapa saja yang dolim, baik itu yang tidak zakat dolim, yang tidak menepati nazarnya dolim, termasuk pejabat yang dolim. Malidzalimina min ansor. Di hari kiamat mereka tidak ada satupun yang menolong. Tidak ada yang menolong yauma la dilla illa dillu. Di hari yang tidak ada pernaungan kecuali naungan Allah. Tidak ada jenderal, tidak ada kopral, semua nangis di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menolong. Oh, bagaimana mereka yang waktu di dunia bersekutu dalam keburukan, merancang undang-undang kejahatan. Suami memaksa istri di penjara berapa tahun? Sabaraha? Salaki palurah maksa pamajikanana, lapor pamajikan ke polisi di BAP, diputus penjara salaki sabara 12. Innalillahi. Ini nikmat apa musibah? Nikmat apa musibah? Selama Indonesia merdeka baru kita dengar keputusan seperti ini. Betul apa tidak? Ngawur apa tidak? Dolim apa adil? Biarkan apa lawan? Siap lawan, siap berjuang. Takbir. Bagaimana kita itu bagian daripada menolong agama Allah? Ada orang ngomong, lu mau nolong agama Allah, Allah nggak perlu dibela, Allah itu mulia, Allah itu gagah, nggak perlu dibela. Gus liberal, Ustadz liberal, pahami ayatnya dengan benar. Intan surullah ay intan surudinallah. Jika kalian menolong agama Allah, bukan berarti agama Islam ini lemah. Nabi sudah menyatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Betul apa tidak? Bahkan syarat masuk surga Allah harus beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Menolong agama Allah bukan berarti agama Allah lemah. Menolong Allah bukan berarti Allah lemah. Seandainya semua manusia dan jin, malaikat semuanya bersujud kepada Allah, bertakwa kepada Allah, semua ibadah tanpa ada yang maksiat, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Betul? Seandainya semua makhluk Allah manusia berdurhaka, semua tidak tersisa. Nu ngajablay, nu ngadongdot, anu mabok, nu korupsi, kabeh doraka, nu coket, semua maksiat. Seandainya semua makhluk Allah bermaksiat kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah subhanahu. Kita membela agama Allah bukan berarti Allah lemah. Membela Islam bukan berarti Islam lemah. Membela agama Allah untuk kita yang mendapatkan pahala. Membela Islam karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu pemahaman tafsir yang benar. Bukan tafsir liberal, bukan tafsir munafik, bukan tafsir yang liar, yang jauh dari kaidah-kaidah ulama ahli tafsir. Hindari ustadz liberal, jauhi kiai liberal, setenar apapun dia, tapi kalau sudah melenceng dalam penafsirannya, jauhi, tinggalkan. Betul apa tidak? Jadi untuk menolong agama Allah kita mendapatkan pahala. Kalau kita diam tidak menolong agama Allah, kita yang akan mendapat durhaka. Betul apa tidak? Bukan berarti pemahamannya Allah lemah, agama Islam ini lemah, bukan. Itu kaidah liar yang seperti itu. Wa ma lidzalimina min ansor. Yang tidak zakat itu dolim, di akhirat tidak akan ada yang menolong.
istri dan anaknya tidak bisa menolong. Orang yang punya nadar tidak ditepati nadarna, dolim. Di akhirat wa malid dolimina min ansor, tidak akan ada yang memberikan pertolongan. Sekalipun waktu di dunia dia anak pejabat, bahkan anak presiden, jangan pun hanya sebagai anak presiden, presiden sekalipun, tapi kalau dolim di akhirat tidak ada yang menolong. Mana menteri, mana panglima, mana kapolri, tidak ada di akhirat. Semua di hadapan Allah hufatan urratan, telanjang, tidak ada yang pakai pakaian pejabat. Betul apa tidak? Ingat, jika kau berkuasa saat ini, kau mampu seudel dewek, kau mampu membuat keputusan dengan semua kekuatan, ingat, kau pasti akan mati. Dan setelah mati, kau akan dihadapkan di hadapan Allah. Ingat, wa malid dolimina min ansor. Bagi orang yang dolim tidak akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada malah diinjak oleh umat. Dulu kau membuat keputusan yang salah, dulu kau membuat kami durhaka gara-gara pemimpin berdusta, dustanya pemimpin yang curang, pemimpin yang dolim, akhirnya kami mengikuti kamu. Sekarang mana tanggung jawabmu? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din atu illal muttaqin. Mereka yang saling kasih, mereka yang saling mencinta, mereka yang saling bela, ba'duhum yawma idzin li ba'din atu, di hari kiamat mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali saling bela waktu di dunia atas dasar takwa. Kita saling bela karena dia sesuai dengan agama Allah, saling bela karena sesuai dengan kebenaran Allah. Betul apa tidak? Itulah yang akan bermanfaat, saudara. Wa malid dolimina min ansor. Orang-orang yang dolim, hei pejabat-pejabat yang dolim, hei kiai-kiai dolim, hei pejabat baik kiai gilo banu dolim, bener tak? Nu haram jadi halal gara-gara proposal yang ditanda tangan, ayat nu gitu. Nu haram jadi halal gara-gara duit, ayat nu gitu teh. Dolim itu kiai dolim. Sampaikan kebenaran itu benar, salah itu salah, hak itu hak, batil itu batil. Jangan berharap hanya karena ingin proposal, hanya karena ingin amplop. Nu haram jadi halal, percis seperti kejadian kamari. Gelar doktor menghalalkan zina. Na'udzu ya. Zina itu dosa besar. Menghalalkan zina murtad, bukan dosa besar lagi. Jadi menghalalkan zina lebih besar daripada melakukan zina. Ini bahaya. Doktor yang medoknya kotor. Iya, dokter yang model gitu tah, medokot kotor. Inna lillahi. Kalau begitu zina itu haram, betul? Lalu dia halalkan, dolim apa tidak? Dolim apa tidak? Dolim itu wat usai fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang Allah haramkan dia halalkan, itu dolim. Sedangkan Allah menyatakan wa malid dolimina min ansor. Bagi orang-orang yang dolim tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Suami dolim kepada istrinya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah wahai suami. Jangan hanya karena istrimu lemah kau aniaya, kau hina semau gue. Jangan. Dia punya hak dan punya kewajiban. Kita pun punya hak dan punya kewajiban. Betul? Tapi jangan sampai suami pengen, istri lelah pulang dari pabrik, akhirnya dipaksa. Besok istri lapor, penjara berapa? Inna lillahi. Sedangkan Rasulullah bersabda, ayyuma mro'atin, di mana seorang wanita diajak oleh suami. Dengarkan kalimat teks hadisnya. Di mana seorang istri diajak oleh suami. Diajak ini bukan keragunan. Diajak ini bukan jalan-jalan. Paham tidak? Paham tidak? Jangan ibu-ibu, anak kecil aja paham. Alhamdulillah. Di mana seorang istri diajak oleh suaminya, lalu istrinya tidak mau tanpa alasan, dia haid tidak, nifas tidak, dia dalam keadaan suci hanya karena alasan capek, hanya karena alasan lelah, sampai suaminya ketiduran, maka pada malam hari itu istri tersebut dilaknat, dikutuk oleh Allah dan seluruh malaikat. Di mana istri diajak suami, lalu istri sampai tidak mengasihi, suami sampai ketiduran, maka malam itu istrinya dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat. Dalam hadis yang oleh seluruh manusia ajmain,
hatta tusbiha, sampai subuh-subuh. Dalam satu hadis, sampai dia mendapatkan ridho suaminya kembali. Hadis menyatakan istri diajak tidak mau sampai dilaknat oleh Allah. Bahaya apa tidak? Lalu kalau lapor suami di penjara, ini yang menjarainya lebih dilaknat oleh Allah. Betul apa tidak? Kalau begini, ini hukum adil apa curang? Hukum adil apa curang? Tanya dulu ulama, tanya dulu para kiai yang istiqomah. Betul apa tidak? Jangan membuat seenaknya. Bogoh ka ucing, gawe jeung ucing mah penjarana sakedeung. Bener dah. Hayam orang ngising di imah batur bisa-bisa sabaraha juta? Sabaraha? Lamun anak batur jelema ngising, hayam ngising orang di imah batur, ngadahar kadara do batur, bisa denda 10 juta. Tapi eta duboga imah janda atau perawan, lain diisingan deui dikiihan. Sabaraha ancaman penjarana? Sakedeung tama ai jelema, sakedeung ai hayam lebih mahal. Berarti hayam lebih mahal daripada jelema. Ieu nyun undang-undang jelema cager apa edan? Cager apa edan? Aing mananya, cek da nu ngajawab maneh. Bener tah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup satu ayat tadi, bahwa Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang dikehendaki. Orang yang akan dijadikan hamba Allah yang baik, maka dia akan cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Manakala ada orang benci kepada ahli ilmu, maka berarti dia tanda sebagai hamba Allah yang tidak akan dijadikan baik oleh Allah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita akhiri pengajian ini, mari kita munajat bersama-sama meminta hujan untuk kemaslahatan umat di sini. Amin. Siap bermunajat bersama? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Rabbi isqina ghaisan nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamari sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Rabbi isqina ghaisan nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamari sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Rabbi isqina ghaisan nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamari sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Rabbi isqina ghaisan nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala
فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين سواء أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan abad dan manfaat dan barokahnya. Semoga kita semua telah dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.